Ana adalah seorang perawat. Masih lajang di usia 30-an. Dia ingin menikah, tapi tidak pernah bertemu orang yang tepat. Kolega melihat dia sudah lajang selama bertahun-tahun. Jadi memperkenalkan seorang arsitek yang sukses. Untuk kencan ini, dia berdandan. Saat itu dia merasakan ada seseorang di luar rumah. Dia mengira kencan butanya datang lebih awal. Buka dan lihat bahwa itu tidak terlihat seperti pria yang dikatakan rekannya. Mukanya berjenggot, pakaian murah, tapi Ana bukan seorang materialis. Dia mengundang pria itu ke dalam rumah. Bahkan mengenakan gaun putih baru. Hanya saja tingkah laku pria sangat aneh. Mengatakan Ana terlihat seksi. Mata yang mengerikan itu. Ana terlihat tidak nyaman. Dia menyuruh pria itu pergi dulu. Dia akan menemukannya di restoran nanti. Pria berjalan ke pintu, tapi mengunci pintu. Dan adegan awal tadi terjadi. Meskipun perlawanan berat Ana, tapi dia bukan tandingan pria. Ana hanya bisa menanggung kesakitan. 2 jam kemudian, seorang pria dengan bunga datang ke pintu. Dia memanggil nama Ana, tapi tidak ada yang menanggapi. Ia berjalan menuju kamar Ana. Ia hanya tercengang melihat pemandangan di depannya. Ternyata dia adalah kencan buta Ana. Polisi tiba di lokasi tak lama setelah melaporkan kejadian tersebut. Lewat gambaran Ana, mereka menemukan pelakunya. Itu adalah seorang gelandangan. Hari itu dia ingin mencuri kurir di luar pintu. Tapi kebetulan dilihat oleh Ana. Melihat Ana begitu aktif, jadi dia punya ide yang berbeda. Will dikirim ke penjara. Ana yang hancur. Dia merasa seluruh dunia telah menjadi gelap. Tidak ada cahaya di matanya. Tinggal di rumah sepanjang hari. Impian terbesarnya adalah menjadi dokter. Dia juga bekerja sangat keras untuk tujuan ini. Tetapi ketika dia kembali ke rumah sakit, dia baru mengetahui. Tangannya terus gemetar. Sulit untuk memasukkan jarum. Rumah sakit mengetahui kondisinya. Secara khusus memberinya liburan 1 bulan. Pekerjaan tidak berjalan dengan baik. Ingatan yang mengerikan itu membuat hidup Ana benar-benar buruk. Dia akan karena hal kecil. Membuat perselisihan dengan tetangga yang akrab. Juga bertengkar dengan ayahnya tanpa alasan. Dia ingin melatih tangannya dengan boneka. Tapi tidak peduli bagaimana dia mengontrol. Dia tidak bisa mengambilnya. Menatap tangan gemetar. Dia benar-benar putus asa. Dia ingin mati. Tapi selalu mengkhawatirkan ayahnya yang sudah lanjut usia. Dia datang ke rumah ayahnya. Melihat mainan masa kecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengambilnya untuk diperiksa. Tetapi pada saat ini, anjing ayah menjatuhkannya. Melihat pakaian yang robek, sebuah ide berani lahir di benak Ana. Dia ingin bertemu orang yang memerkosanya. Wanita berdandan hanya untuk bertemu pria yang memerkosanya. Pria mengira wanita akan menghinanya dengan keras. Akan memarahinya. Tetapi wanita tidak. Tiba-tiba saja dia berkata, "Bagaimana makanan sehari-hari di sana?" Manusia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia pikir dia salah dengar. Dan Ana terus mencemoohnya. Seperti seorang istri yang penuh kasih mengunjungi suaminya. Sesudah ini, Ana mengunjungi Will setiap minggu. Berdandan dengan hati-hati setiap saat. Keduanya seperti pasangan muda. Ketika Ana tidak bisa melihat Will, dia akan mengamuk padanya selama kunjungan penjara berikutnya. Melihat dirinya, dan melihat lagi Ana yang lembut dan penuh kasih sayang. Will benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Ia mulai mencurahkan pikirannya pada Ana. Status pemerkosa di penjara sangat rendah. Sering disambut oleh narapidana lain. Namun, melihat narapidana lain menyentuh kartu ucapan yang dikirim Ana, dia akan dengan sangat marah. Bahkan jika tubuhnya akan menderita segala macam kerusakan. Dia juga tidak ragu-ragu. Hari ini Will memberitahu Ana dengan wajah penuh semangat. Karena perilaku yang baik, atasan telah menyetujui ulasannya. Segera dibebaskan dengan jaminan. Ana terkejut ketika dia mendengar itu. Dia belum menemukan cara menghadapi pria ini. Selama 6 tahun ini, dia tidak pernah berkencan dengan pria manapun kecuali Will. Seorang teman memperkenalkan seseorang kepadanya. Juga ditolak olehnya. Melihat reaksi Ana, Will buru-buru berkata, dia menyesali perilakunya yang salah. Jika Ana tidak ingin melihatnya, dia akan menghilang selamanya. Ana menjelaskan, dia terlalu bingung. Benar-benar tidak memutuskan kapasitas apa yang harus dipenuhi. Will bahkan lebih bersemangat ketika mendengar ini. Dia berharap untuk melihat wanita yang sangat dia rindukan ini setiap hari. Bisa bersenang-senang lagi dengannya. Tapi bisakah itu benar-benar terjadi dengan apa yang diinginkan Will? Ana tiba-tiba menerima telepon dari ayahnya hari itu. Mengatakan bahwa anjing kesayangannya mati secara misterius. Tapi apa yang ayah tidak tahu adalah bahwa anjing yang menemaninya selama bertahun-tahun dibunuh oleh putrinya. Karena anjing itu merobek pakaiannya. Dia punya ide yang berani. Dia akan melakukan percobaan untuk membalas dendam pada pria itu. Dia menikmati perasaan yang menyiksanya secara perlahan. Lihat anjing mati di depannya. Dia sedikit bahagia. Wanita itu mengunjunginya tanpa henti selama 6 tahun. Dia mendandani dirinya sendiri setiap saat. Menunggu pria itu keluar dari penjara. Dia tidak hanya mengundang pria pulang, tapi masih menggoda-menggodanya. Ini juga membuat pria sangat senang. Tidak lama kemudian Will merasa tidak nyaman dan pingsan setelah beberapa saat. Tunggu dia bangun lagi. Wanita menemani di sisinya. Dia tidak hanya merias wajah yang cantik dan mengenakan gaun yang indah. Kaki dan tangan pria terikat. Dia pikir Ana akan bermain dengannya. Ana terlihat sangat lembut. Apakah nyaman? Obat yang kuberikan padamu 10 kali lebih banyak dari anjing. Dia baru sadar ada yang aneh. Dia berjuang mati-matian untuk bangun. Tapi tak berdaya. Tidak bisa membebaskan diri. Ternyata Ana melakukan semua itu untuk hari ini. Dia hanya ingin Will jatuh cinta padanya seperti anjing. Membohongnya untuk ke rumahnya. Lalu menyiksanya secara perlahan. Ana menyuntiknya dengan obat bius. Tunggu dia bangun. Ana menatapnya provokatif. Kemudian masukkan tangannya ke dalam selimut. Will tampaknya telah mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Ia menarik tangan Ana. Remas tangannya dengan sekuat tenaga. Will, lepaskan. Lepaskan tanganmu. Hahaha. Will tertegun. Dia tidak memegang tangannya. Jadi apa yang dia pegang? Ana mengangkat selimut itu dengan gembira. Will terkejut. Itu adalah tangan. Baru kemudian dia menyadari bahwa tangan kirinya telah dipotong secara tidak sadar.
Tonton Will berteriak kesakitan. Anna sangat senang. Tangannya tidak gemetar sekarang. Will terus memohon pada Anna untuk melepaskannya. Anna tertawa. Kemudian Anna menarik kembali selimut di bawah. Will menemukan penisnya juga hilang. Dia sangat derita. Anna sangat menikmatinya. Ini adalah akhir dari film. Tidak ada yang tahu apakah Will masih hidup. Juga tidak tahu bagaimana Anna akan menyiksa Will. Jika kamu adalah Anna, taktik apa yang akan Anda gunakan melawan Will? Sampai jumpa lain waktu.